Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaman sekarang ada pasangan yang kira-kira melakukan pernikahan tapi pernikahan siri. Berarti kalau nikah siri itu kan tidak ada surat-suratnya ya Ustaz. Kira-kira gitu ya. Lalu mereka pindah ke tempat lain dan tidak melaporkan. Bahwa seandainya melaporkan pun pasti akan ditanyakan surat-suratnya ya, kependudukannya, status kependudukannya. Nah, itu langkah apa yang perlu kita kita lakukan seandainya ada semacam itu, Ustaz. Jadi biar tidak dikira mereka itu tidak menjadi fitnah gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi gini, yang perlu kita perhatikan itu adalah nikah siri itu sah menurut syariat. Itu yang harus kita ketahui dulu. Kalau dia udah ngaku nikah siri, ya udah selesai. Kita nggak boleh nuduh dia hal yang tidak-tidak. Nah, biasanya nikah siri tinggu bojo keluru, ketelu dan seterusnya ngono kuwi. Nah, gitu nggih, itu yang sering terjadi. Nikah siri sah. Kalaupun nanti misalnya pindah ke kampung kita enek wong nikah siri, ya udah sebagai RT, sebagai warga ya bilang baik-baik. Yang nikah siri, kenapa kok nggak nikah sekalian nikah yang sesuai dengan agama kan gitu? Maaf, sesuai dengan negara yang dicatat oleh negara, pakai surat-surat nikah yang resmi. Itu pasti kita harus cek itu, harus tabayun, bilang baik-baik. Lebih-lebih ini yang berkewajiban adalah Pak RT ini harus tahu, sehingga nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganya. Jadi dia nikah apa enggak itu harus tahu, harus ditanya ini. Kenapa kok nikah siri? Kenapa kok enggak nikah yang resmi kan gitu? Itu pasti ada jawabannya. Kalau misalnya nggak punya duit lah, karena karena duit bantuan ngono lho. Kok ning iki? Apa ora kuat. Itu ning KUA wae jane yo gratis to jane lho ya. Ya udah yang penting ke KUA aja sebenarnya gratis, yang penting ora dadak nekake ning rumah ngono gratis insyaallah kok. Saya yakin. Simpanan ini tabungan ya, istri kedua. Nah, yang penting kan kita harus tahu dulu alasannya kenapa kok tidak nikah resmi. Enten apa lagi? Oh, ngoten wedi pensiunane ilang ngono. Iya wis. Dia ada. Ya, gitu nggih. Ini yang perlu juga perlu diperhatikan juga. Ya udah urusan dia. Yang penting kita amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Kalau memang ada pertanyaan, tanya baik-baik. Jangan pakai suudzon, tidak, jangan. Dia mikirnya ini yang penting saya nikah sah ngono wae, ngono tok ya sakjane dia nggak bisa ngapa-ngapain, urusannya dia kan gitu. Nah, selain itu nikah siri biasanya juga ada suratnya kok. Ada. Biasanya ada. Ada toh? Oh. Enggak no, kalau kau ya jenenge nikah resmi. Saja pengen nyoba ngono ya. Wani aja iki arepane.
kalau untuk teman-teman ini yang penting tahu persis gimana kawin siri. Karena nanti kalau jadi ketua RT, saya ngalami begitu Mas. Nah itu bahasanya juga yang hati-hati sensitif. Terus yang kedua ini tadi cerita yang unta jadi perang tadi, saya sedikit menyerap intinya. Itu satu justru untuk kita-kita kaum Adam ini. Kalau ngajak istrinya ya yang teliti. Tadi di kendaraan mana apalagi mestinya itu kan termasuk pejabat ya, nabi. Ajudan atau apa, nah itu ya harus teliti. Tadi pas mau naik, itu aja untanya suruh turun. Nah ini tadi sudah di atas, sudah mau berangkat, ternyata ada yang ketinggalan kan turun lagi untanya. Terus turun ngambil barang. Ya, ini semuanya masuk istri Nabi tidak diawasi. Nah, ini untuk kita-kita ini kaum Adam, nanti kalau ngajak istri, apalagi di mall, jangan ditinggal, nanti keliru yang diganti, ya ini bahaya. Nah, saya ambil hikmahnya ini ambil hikmahnya. Yeah. Mau juga bukan kok untuk contoh tadi contoh yang gimana enggak, tapi kita sendiri kalau ada cerita seperti itu saya tangkap kita juga hati-hati ngajak istri apalagi di mall atau di mana lah yang keramaian nanti diganti wae ya. Oke, tapi kan harus ndak jajan oke-oke ngono to. Enggak, tapi itu tadi tanggung jawab tadi sudah pingsut istilahnya si melu sopo, oh ternyata yang paling muda. Nalak masuk logika, masih muda dijak perang kan masih fisiknya lebih. Tapi begitu mau pulang, wah itu Nabi Muhammad yang bikin mau umpama ini guyonannya bisa taruh gitu. Sama ajudan-ajudannya gimana istri saya tidak diawasi. Ini saya cuma mengingatkan teman-teman ini aja. Jadi kita juga perlu hati-hati. Pernah di sini kan ada ya yang belum bonceng tapi ternyata sudah pergi. Nah itu kan termasuk kekonyolan gitu maksudnya. Biarpun lucu, tapi hati-hati di tempat di mana itu nanti. Kalau pas yang suasana yang kurang baik kan. Nah, ini bukan saya sok laki-laki tidak. Ini menurut cerita ini tadi, ya saya tertarik itu. Nih, begitu nih. Sekali lagi, Mas Jujud, nikah siri tadi ya, hati-hati ya. Ya. Oh mau biar pernah itu toh. Tanya dulu biar pernah gitu toh. Oh ya, boleh. Sebenarnya di RT kita pernah, saya pas jadi RT begitu Pak. Jadi selaku RT saya hati-hati banget. Karena itu juga sah tadi Sah. Dan ada suratnya ada. Matur. Ya, cuman nanti kita misalnya ada di RT bilang baik-baik. Memang ada suratnya sah itu sesuai dengan syariat pun juga sah. Cuman kan nanti juga akan menyusahkan dirinya sendiri. Menyusahkan dirinya sendiri. Pertama misalnya, baru dia anak, kakakmu melu mengendi kan ngono. Kalau belum nikah, kakak kan nggak mungkin ada toh. Atau kakaknya mungkin masih ke orang tuanya sana, yang sini masih sama istrinya sini kan gitu kan, bisa jadi. Setelah itu dia hamil untuk aktene anaknya yang ngendi, ngurusi piye kan mungkin. Itu semua butuh surat-surat ini, gitu kan? Ya kan seperti itu. Nanti kakaknya ngikutnya ke siapa kan gitu. Aktenya kemana? Nah ini juga sebenarnya menyusahkan mereka sendiri. Jadi meskipun saya tahu kalau guru saya bilang nikah siri itu memang sah, tapi itu justru kalaupun terjadi ya sah, cuman menyusahkan dirimu gitu loh. Menyusahkannya di situ tadi kaitannya dengan administrasi. Setelah itu baru kok anakmu rantai akte, baru rantai sesuk golek KTP kangelan meneh. Engkau anakmu arep nikah ya piye meneh? Kangelan meneh, kan semua susah. Ngurus SIM-mu piye lho ora ndek KTP. Warisan ora itu. Meneh. Wis rasa wae. Ya. Kita lanjutkan. Oh, silakan.
sama, sebenarnya sama kok. Cuman dia tidak ditulis, dicatat di sipil gitu aja. Catatan sipil nggak ada surat nikah itu aja. Syaratnya sama. Jadi tetap harus ada mempelai laki, saksi, mahar. Itu harus ada semuanya. Wali dari perempuan, terus ada ijab kabul, tetap sama itu. Oh, kalau kawin kontrak beda lagi. Oh, pengen nyoba kita ini. Jangan. Ya, jangan ya. Cukup kalau saran saya jangan kawin kontrak. Kalau nikah siri memang saya nggak bisa ngelarang. Kalau kawin kontrak itu biasanya ya tetap nanggung ngono kuwi mau, tetap nanggung saksi sing nikah dan seterusnya. Cuman kuwi bayaran kabeh, abal-abal ngono lho. Modus aja, sajane kuwi ya 11 12 karo Cina, nah gitu. Nah, untuk bila jangan. Itu yang membolehkan seperti itu orang-orang Syiah. Nikah mut'ah namanya. Jadi monggo dihindari kalau itu, jangan. Kalau orang-orang Syiah memang masih membolehkan seperti itu. Tapi kalau kita yang ahlu sunnah wal jamaah, jangan. Ya, cukup. Kita lanjutkan. Tuduhan-tuduhan ini dapat berupa perkataan yang ditujukan kepada seseorang wanita ajnabi yang bukan mahram yang merdeka menjaga diri seorang mukminah. Misalnya, hei pezina, hei pelacur, wong apik-apik to. Telu ngono iki kan ya padha ning iki, itu juga dosa besar. Hei wanita murahan. Nah, misalnya ini yang konotasinya ke sana itu jangan, itu nggak boleh, berarti masuk di sini. Ini tuduhan yang merendahkan martabat orang lain, itu nggak boleh. Dan bisa juga kepada anaknya, misalnya hai anak wanita pezina, atau hai anak wanita murahan, hai wanita anak apa jadah apa ini. Nah, ngono kuwi. Kalau memang faktane ngono ya rasa dipanggil ngono, ngapain udah ngurusan dia. Enggak wajib, enak lho gue lho ngerti. Padahal aku senengnya jadah karo wajib iki. Ya, intinya yang kiasan-kiasan ke sana itu juga tidak boleh diucapkan. Ya cukup nggih, intinya kalau misalnya ada orang yang seperti ini harus tetap sebenarnya kalau dalam Islam tetap harus dicambuk 80 kali tadi. Misalnya yang ngucapin seperti itu untuk supaya tidak terjadi terus-menerus. Misalnya yang dituduh tadi maju ke hakim, ke pengadilan, ya nanti yang nuduh tadi bisa dipukul 80 kali. Kalau sesuai dengan syariat ya. Tapi neneng Indonesia kita ora iso, paling bullying ngono ae, penjara ngono ae. Ya kecuali memang ada bukti. Jadi memang ada bukti 4 saksi misalnya seperti itu ya monggo. Namun jika tidak ada bukti maka yang mengucapkan tadi justru dicambuk. Jadi misalnya kita bilang dia wanita murahan, dia zina misalnya. Kita ada buktinya, ya udah. Kalau ada bukti dia terbukti salah, yang salah tetap dihukum. Tapi kalau saya nggak ada saksi dan nggak bisa menunjukkan bahwa ucapan saya itu benar, maka saya yang dicambuk. Dalam Islam itu seperti itu. Hal demikian ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menuduh budanya dengan tuduhan zina, niscaya akan ditegakkan hukum had pada hari kiamat nanti, kecuali jika benar apa yang diucapkan. Kalau ini kaitan dengan budak. Mungkin di dunia nggak bisa dihukum. Misalnya budaknya selingkuh, zina misalnya.
Mungkin di dunia sebagai tuannya nggak bisa dihukum, tapi nanti di akhirat jelas dihukum, kecuali kalau memang fakta budaknya itu zina atau selingkuh. Itu nggih. Banyak orang yang tidak mengerti terjerumus dalam perkataan yang keji ini, perkataan yang akan mengantarkan mereka kepada hukuman di dunia dan di akhirat. Nah, kan tadi di lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Makanya kaitan dengan ini jangan, kita nggak usah main-main, karena ini laknat langsung di dunia dan di akhirat. Ya mungkin karena kita mengucapkan seperti itu baru ada dilaknat, apa-apa jadi susah, apa-apa. Nah misalnya seperti itu, ya jangan. Usahakan jangan main-main kaitan dengan ini, karena ini dosa besar. Berkaitan dengan ini Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang ia tidak mengecek ulang terlebih dahulu kebenarannya, dan itu pun menjadikannya tergelincir ke neraka melebihi jauhnya timur dan barat. Maksudnya apa? Jadi nanti akan ada orang-orang yang waton share, waton nuduh gitu aja, tidak ada tabayun, tidak ada cross check. Itu justru dengan perkataan-perkataan seperti ini dia tergelincir ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Maksudnya apa? Ya jauh banget. Raison timur dan barat pucuknya ngendi kan ya orang ngerti. Itu maksudnya dia tergelincir sampai sejauh itu. Tergelincir ning neraka ya udah jauh banget. Masuknya diadab oleh Allah dengan itu. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, kita akan diadab gara-gara ucapan kita? Beliau menjawab, Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim aw qal aw ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, maksudnya serasa nganggep ibumu nek kowe enggak tahu ini. Tidaklah seseorang itu jatuh tertelungkup di atas wajah mereka di dalam neraka hanya dikarenakan hasil kerja lidah mereka tok. Karena omongan ini dia nanti akan diseret di atas wajahnya. Ngomong tanpa bukti, cuman tuduhan-tuduhan, apalagi nuduh zina, apalagi nuduh dengan melakukan perbuatan keji seperti ini tanpa bukti, ya udah dia akan masuk ke dalam neraka, diseret di wajahnya. Kenapa wajahnya? Karena mulut ada di wajahnya, Allah hancurkan mulutnya ini. Paham ya sampai sini nggak ya? Dalam sebuah hadis Nabi pun juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, kalau enggak bisa maka hendaklah dia diam. Jelas ini hadisnya masyhur kaitan dengan ini. Ngomong baik raisoh diem wis mentok. Perintahnya ngomong baik raisoh diem, enggak tahu faktanya jangan ngomong. Dalam Al-Qur'an yang mulia Allah berfirman, la yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat raqib dan atid, yakni yang mengawasi dan yang selalu siap sedia mencatat. Raqib atid, raqib nyatat amalan amalan yang baik, kalau atid yang buruk. Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lidahmu, hendaknya kamu merasa lapang dengan rumahmu. Jadi yang pertama tahan lidahmu, ojo kakean ngomong, tak penting rasa ngomong. Kedua, hendaklah kamu merasa lapang dengan rumahmu, cukup dengan rumahmu. Nek merasa sempit ya kok jaluk terus, pengen tambah besar, tambah megah, itu pasti. Makanya harus merasa lapang dengan rumahmu. Dan selanjutnya, kalau pengen selamat, menangislah oleh karena kesalahanmu. Tangisi kesalahanmu, taubat dari itu. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang keras hatinya. Jadi supaya tidak keras hatinya, yaitu tadi 3 hal ini harus diperhatikan. Dan ini kaitan dengan tahan lisan, merasa lapang dengan rumahnya, dan menangisi kesalahan ini. Kalau ini dilakukan, insya Allah hatinya tidak keras.
Ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah al-fahish. Manusia yang banyak mengucapkan kata-kata keji, kakean miso. Ini anak-anak zaman sekarang miso wis beda, itu dianggap biasa, jangan. Itu harus diatur. Mungkin mbiyen ngene tapi biasanya diplesetke. Nah, aslinya aku mau aslinya Arab miso. Itu anak-anak zaman sekarang seperti itu. Ini dimurkai oleh Allah. Yang kedua, al-badi, yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang banyak mencela. Apa sidik mencela ini, kurang sidik dicela saentek-enteke, apa sidik cela meneh. Pokoknya wong-wong kabeh dicela. Wong bare bos kanca ora kanca cela kabeh. Omongan sing keluar dari mulut elek tok kabeh. Yang selalu mengucapkan kata-kata buruk. Semoga Allah dengan anugerah dan kemuliaannya menjaga kita semua dari kejahatan lisan kita. Sesungguhnya Dia Maha Memberi lagi Maha Mulia. Selesai kaitan dengan tuduhan zina. Ada yang masih perlu ditanyakan kaitan dengan tuduhan zina? Silakan. Kalau ini begini, menuduh. Kebanyakan kalau sekarang itu fakta di lapangan sekarang itu, kalau sudah jelas berjilbab yang kelihatan muslimah itu, saya kira 1001 atau 1.001 lah untuk menjelaskan. Tapi kebanyakan itu, contoh kalau kerjanya itu kerja malam, itu tuh kadang-kadang kita sok batin, wah ini mesti. Ini apa ya, bobotnya sama, biarpun cuman kita batin. Karena kan beda sekali kalau ini habis dari pengajian gitu, wah kayak muslimah ini, tidak mungkin. Bisa saya katakan tidak mungkin. Tapi kalau kerjanya itu udah dunia malam, pulang kadang-kadang pakaiannya gitu ya, simple sekali gitu loh pakaiannya. Jadi kan simple. Istilahnya simple. Lah itu kadang-kadang kita batin, wah ini pasti, kadang-kadang gitu kan. Itu anunya di mana? Atau kontraknya di situ. Itu tuh kadang-kadang kita sudah hasil karena dekat dengan perumahan kita. Gitu. Apakah sama bobotnya? Batin seperti itu masih. Jadi gini, kalau dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, semua kejelekan kalau tidak ditunjukkan dalam lisan, tidak ditunjukkan dengan perbuatan, maka itu nggak dihukumi dosa. Lagi batin dok. Apakah dosa? Enggak, selagi tidak diucapkan. Kaitan dengan orang lain loh ya. Kaitan dengan orang lain, bukan aku mau melakukan kejelekan misalnya orang. Kalau itu enggak. Nah, itu tetap bisa jadi dosa. Tapi kalau kaitan dengan orang lain, kurang batin, selagi tidak jenengan mengucapkan, selagi tidak jenengan ada bukti bahwa jenengan underestimate, merendahkan dia, maka jenengan enggak dosa. Gitu nih. Kalau ini tadi tuduhan itu harus mengucapkan. Kalau tanpa, makanya tadi contoh-contohnya kan langsung mengucapkan, hei wanita murahan dan seterusnya kan gitu. Mengucapkan ada bukti. Kalau ada bukti baru dihukum. Kalau dia baru batin, wong yang ngono misalnya, batin. Batin tok buktinya mana? Kan nggak ada bukti. Paham ya sampai sini ya? Atau kita melingkos, nah misalnya, ya langsung, dan seterusnya. Itu berarti ada buktinya. Kalau nggak ada bukti, maka jenengan tidak dihukum dengan itu. Cukup? Lagi, ini contoh yang sering kita lihat. Sekarang musim istilahnya apa? Gojek ya, apa namanya? Gojek apa itu? Ya, Grab, Gojek, Grab, dan seterusnya. Nah, itu terus terang aja banyak sekali penumpang putri yang pakainya ya muslimin gitu, memakai jasa itu gimana menurut? Karena terus terang aja itu ya kendaraan yang paling praktis. Tapi kok boncengan? Nah, ini. Terima kasih. Makanya dulu mungkin pernah saya sampaikan di sini. Itu pun juga berat kaitan dengan Gojek, Grab. Itu sebagai bagi yang kerja seperti itu ada kemungkinan besar untuk goncengkan lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu dosa kan gitu. Jadi usahakan jangan.
Bahkan saya punya teman saya rumahnya Bali, baru kemarin saya ketemu. 2 hari yang lalu malamnya ketemu, saya habis dari Bali ketemu dia itu juga Gojek, bawa helm, bawa seragamnya ada, tapi Gojeknya itu cuman untuk gosen, yang ngirim kayak apa, beliin kayak yang seperti itu aja. Untuk orang skip semua, dimatikan. Seperti itu. Dia teman saya di pondok dulu. Dia seperti itu pun juga cuman untuk kerja kalau malam saja. Kalau siang dia ngajar ngajarin anak-anak kecil di sekolah-sekolah SD atau SMP, lupa saya. Di Muhammadiyah di sana. Ya, gitu. Nanti malam untuk tambahannya yaitu tadi. Iseng buka enek kating orangnya ya wis. Jadi itu nanti ada di aplikasi itu bisa dipilih. Kita maunya apa? Bisa. Ya kita harus hati-hati dengan itu. Makanya karena kita megang wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram bagi ibu-ibu misalnya, itu kan haram, nggak boleh. Jabat tangan aja, arep apik lho jabat tangan. Halal bihalal jabat tangan itu kan nggak boleh kalau bukan mahramnya. Paham ya sampai sini? Jabat tangan aja sing niate apik arep 00 jadi ini lah ya. Jadi ini arep 00. Misalnya itu aja nggak boleh kok. Apalagi yang nggak kita kenal, itu ada kemungkinan hal-hal yang jelek. Itu kita harus hati-hati kaitan dengan ini. Cukup nggih? Silakan. Itu tadi tukang grabnya yang karena sadar dia ngambilnya gosen saja untuk makanan katanya. Yeah. Ini justru banyak mahasiswa atau pekerja itu yang cepet-cepet langsung mau berangkat kampus atau mau praktikum atau panggil grab. Ini perempuan, pihak perempuan penumpangnya. Nah ini gimana? Ya sebenarnya juga sama saja ya. Ya sama saja. Gitu. Salah kabeh kuwi. Ya, tapi ini di dunia nyata ini sudah banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi gini, bahkan saya pun juga mungkin istri saya ya saya nanggung Grab car. Itu pun saya totke kok. Car kan mobil kan. Nggak mungkin istri saya pakai Gojek yang pakai motor, nggak mungkin. Iya, kalau yang pakai motor jelas lebih. Meskipun nanti yang naik tadenge lah, ngomong kosong lah. Kita nggak bisa menyingkiri fitnah dari kaitan dengan ini. Kalau memang kita tidak pengen nama kita tercering dengan hal-hal yang seperti itu, kita harus singkiri itu gitu loh. Yang penting kita tahu hukumnya. Tahu hukumnya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau udah tahu, udah. Misalnya, karena anak saya opnam misalnya, pulang malam-malam, belum siap goncengin motor, belum siap misalnya, minta Grab car ya udah, atau go car misalnya, ya udah, silahkan pakai aja, pakai aplikasi tetap. Nanti saya di belakang yang ikut. Udah seperti itu aja. Becak pun becak wis ora zaman gitu ya. Sama aja sebenarnya. Iya, sama saja sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kalau becak kan tidak bersentuhan. Lah nek goncengan mesti bersentuhan toh ya. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Bahkan sekolah Islam terkenal di Indonesia favorit itu pun juga banyak murid perempuannya yang pakai Gojek seperti itu. Itu pun juga pernah ketika saya ngajar di sekolah favorit di Solo sini, sekolah Islam swasta, itu juga membahas tentang ini. Tak lontarkan. Ya, jadi sekolah Islam muridmu mangkat mulih nganggo Gojek. Saya juga nyampaikan itu, tapi faktanya lah piye ngono alasane gur ngono. Wong tuane kerja kabeh, ora iso ngeterke, nge motor ya ora iso. Urung wani anake dan seterusnya dengan berbagai alasannya, berbagai alibinya. Intinya ya akhirnya tetap ijek ngono kuwi. Sampai sekarang. Iya,
Tapi faktanya kan nggak ada toh, nggak ada. Bahwa jenengan malah sing wedok supire ngene ya. Walik yang ruwet iki. Alah omong kosong kan tetap ada kemungkinan. Iya. Iya. Pengalaman berarti. Ya, selain itu tadi yang ditanyakan itu kan kaitan dengan wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya. Itu makanya harus diperhatikan, jangan sampai keluarga kita buka aurat yang menunjukkan hal-hal yang tidak pantas. Makanya kenapa kalau wanita itu harus nutup aurat itu justru untuk menghormati mereka. Jadi untuk menghormati mereka. Selain itu, kenapa kok harus suaminya atau kakaknya, adiknya atau bapaknya yang nganter perempuan itu? Ya karena untuk menjaga wanita ini, menghormati mereka, menempatkan mereka di tempat yang terhormat, bukan jadi wanita murahan gitu loh. Nah, kalau kita biarkan anak kita naik seperti itu, Gojek dan Grab dan lain sebagainya, berarti kita nggak ada peduli untuk mereka, nggak ada cemburu pada mereka. Justru cemburu kita sebagai seorang muslim itu jangan sampai anak kita, istri kita yang perempuan itu naik Goka, naik Gojek yang yang terutama yang pakai sepeda motor, itu jangan. Itu kita harus ada cemburu di situ. Kalau nggak ada berarti kita itu dayus. Dayus, nanti hadisnya udah pernah saya sampaikan. Jadi suami atau laki-laki yang membiarkan anak istrinya atau keluarganya melakukan maksiat, dibiarkan gitu saja. Atau keluar rumah nggak pakai mukena, nggak pakai nggak nutup aurat, kita biarkan saja, itu masuk di sini semuanya. Ya, supaya anak kita, istri kita tidak dituduh dengan hal-hal yang seperti itu, tentunya kita harus jaga diri juga. Jangan sampai kita pengen wong-wong ngomongnya apik tentang istri kita, tentang anak kita, perempuan, atau yang lain sebagainya, pengen ngomongnya apik, tapi faktanya anak EDW malah buka aurat dan seterusnya, pakai pakaian yang minim tadi, atau yang, apa teman bahasanya apa? Yang simple. Apa pakaiannya ADI jadinya, pakaiannya ADI ngaprat kafe dan seterusnya, atau pakainya seharusnya dipakai di rumah tapi digunakan untuk keluar seperti itu. Lah nek ngono kan nggak mungkin orang kok akan berbaik sangka, kan nggak mungkin. Itu terkadang itu kita harus mikir itu sebenarnya kesalahan kita, tapi kita tidak memperhatikan bahwa itu kesalahan kita. Kita pengen nih mereka ngomong apik tentang keluarga kita, tapi kita biarkan keluarga kita melakukan banyak kejelekan. Itu yang omong kosong gitu loh. Nggak mungkin. Cukup nggih? Oh. Ini tidak Gojek formal, tapi karena dengan ketetanggaan itu kita sudah seperti saudara, itu akhirnya juga, Mas aku tolong goceng no, umpamanya gitu. Itu gimana? Nah ini kan, ini nyata. Itu gitu, apalagi dia jauh, cowoknya ini jauh lebih muda, ini sudah umur. Mas tolong mas, aku nah ini gimana? Jangan. Sama saja. Bahkan dalam hadis itu ada alhammu al-mautu. Ipar itu adalah maut. Ipar kan ini hubungan kerabat, itu aja maut apalagi tetangga, sama aja sih. Nah kenapa kok ipar? Karena ipar itu dianggap biasa gitu loh. Dianggap biasa. Kuncing kan adike, rapopo kan masih rapopo. Suwe-suwe kayak pengalamannya. Kalau naik mobil, ya. Ini tadi ibu ini tadi numpang di tetangga karena sudah seperti pihak keluarga. Tapi dia suami istri. Jadi istri, boleh. Kalau itu boleh. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa. Hah? Oh, jangan. Dikira sapi yang disembelih ya ini.
Ya nek sapi ora apa-apa. Babon apa yang betina ya ora apa-apa, bebas. Gitu kan. Ya, kecuali misalnya kita dengan istri kita terus kita boncengin tetangga perempuannya, kan ada yang jaga, nggak apa-apa. Yang penting nggak jauh-jauh, maksudnya nggak jauh-jauh. Kalau seperti itu kan nggak mungkin ada. Sama aja mau izin ora izin ora oleh. Izin elek ora oleh. Hadisnya gini, nggak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan, karena kalau berdua-duaan yang ketiga setan gitu loh. Golek celah reneng, baru kok izin ora izin padha wae. Misale anak dhewe pacaran, seizin orang tua lho. Wong tua kowe ngizinke kowe nyalahke ora olehke lha. Terus piye? Lah muridku pacaran misale ning SMP, pacaran. Lah, masa terus aku yo lah wong tuamu ngerti wi. Bahkan yo pernah dolan ning omahe ngono iki. Terus dibiarke masa aku ya ora oleh. Ya wis terusno, masa ngono. Kan yo ora iso to. Enggak bisa meskipun itu seizin orang tua. Bisa jadi orang selingkuh itu ya sama-sama suka, iya toh. Apa terus jadi halal? Kan enggak juga toh. Jadi ini kaitannya bukan seizin orang tua kayak atau sama-sama suka kayak enggak. Ini kaitannya dengan hukum. Kalau hukum kaitan dengan ini enggak boleh ya enggak boleh. Enggak ada alasan mau izin kayak mau udah sama-sama tahu kayak udah sepakatan apa? Deal-dealan. Cukup nggih, nah sini nggih. Ya, intinya kita harus hati-hati kaitan dengan ini. Kurang lebih saya mohon maaf wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.